Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bilumi wa barakatuh wa nafahati amadati wa karamatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi tawadu'i. Bab tentang tawadu. Wabihi dikarenakan Ahmad ibn Ahsin qala hadatsani abi qala hadatsani Ibrahim ibn Tahman al-Hajjaj al-Qatadah al-Yazid ibn Abdullah al-Ayyad ibn Himar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadu'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewahyukan ya Allah Subhanahu wa taala kepadaku bahwa kalian tawadu, hatta ya bagi hadun ala hadin, sehingga tidak ada yang menganiaya oleh seorang di atas seseorang yang lain. Wala yafkharu ahadun ala hadin, dan tidak ada yang sombong di atas seseorang di atas orang lain. Ulang, wala yafkharu wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan tidak ada yang angkuh sombong oleh seorang di atas seorang yang lain. Nah, itu makna dari tawadu. Hadis. Babu bil intisar, bab tentang membela diri. Wabila qala hadatsana Isa ibn Muhammad qala akhbarana al-Laits an Sa'id al-Maqburi an Bashir ibn al-Muharri an Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa ma'ahu ashabuhu. Sesungguhnya Imam Sa'id al-Musayyib telah berkata, ya Imam, tatkala Rasulullah SAW itu sedang duduk dan bersamanya Nabi itu ada para sahabatnya Nabi. Wa qala rajulun bi Abi Bakrin fa'adahu. Maka lalu terjatuhlah seseorang dengan Abu Bakrin, lalu menyakiti, mencela ia seseorang, akannya Sayyidina Abu Bakar. Apa maksud waqah? Terjerumus. Jerumus, maksudnya terjerumus ngapain? Terlibat. Wassamata anhu Abu Bakr, lalu diamlah Sayyidina Abu Bakar darinya seseorang, lalu diam darinya seseorang oleh Sayyidina Abu Bakar. Thumma lahu ats-tsaniyah, kemudian mencela ia seseorang akan Sayyidina Abu Bakar akan kedua kalinya. Wassamata anhu Abu Bakr, lalu diam darinya seseorang oleh Sayyidina Abu Bakar. Thumma lahu ats-tsalitsah, kemudian mencela ia seseorang akan Sayyidina Abu Bakar kali ketiga. Tasara minhu Abu Bakrin, lalu membela diri darinya seseorang oleh Sayyidina Abu Bakar.
Faqama Rasulullah SAW hina intasara Abu Bakar. Maka berdirilah Rasulullah SAW ketika membela diri oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin, dan berkatalah Sayyidina Abu Bakar, awajadta aliyya ya Rasulullah, apakah kamu mendapati kepadaku wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, dan bersabdalah Rasulullah SAW, nazala malakun minas samai yukadzibuhu bima qala lak. Telah turun malaikat dari langit yang mendustakan ia berkatakannya seseorang dengan sesuatu yang berkata ya seseorang kepadamu. Falamma intasarta waqa'a syaitan, maka tatkala kamu membela diri, niscaya terlibatlah setan, turun setan. Falamma akun li'ajlisa idh waqa'a syaitanu, maka tidak adalah aku itu, sungguh aku duduk ketika jatuh oleh setan. Ini hadis ini masyhur, diceritakan di dalam tausiah, bayan, ceramah. Ketika kita dicaci maki, kita diam, maka malaikat yang membela. Tapi ketika kita dicaci maki, kita ikut membalas, maka syaitan terlibat, malaikat pun pergi. Itulah alasan kenapa Nabi SAW pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau telah membela dirinya sendiri. Walaupun hukumnya boleh, tidak haram, cuman untuk level Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak boleh membela celaan dengan celaan. Kalau membela celaan dan celaan itu ada pada hadis sebelumnya, hadis nomor 4886, mustabani maqala fa'alal badi' minhuma. Orang yang saling cela mencela, itu apa yang mereka katakan berdua, maka dosa terhadap orang mulai selama orang dizalimi tidak membalas lewati batas. Berarti boleh. Tapi untuk kedudukan tertentu dengan orang tertentu itu sebaiknya tidak membalas, karena levelnya tidak sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak berdebat, maka diam saja, tidak perlu membalas. Karena kalau membalas berarti kita satu kelas. Ada anak usia atau anak usia SMP berdebat sama adiknya usia SD, atau berdebat dengan adiknya usia PAUD, usia TK. Walaupun bagaimanapun benar sang kakak tetap salah. Kenapa? Karena tidak sederajat, karena tidak satu level. Maka Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir. Ujadta alaiya ya Rasulullah, kamu marah kepada wahai Nabi. Kenapa? Aku dah sabar sekali, sabar dua kali, aku balas kali ketiga, kok aku yang ditinggalkan? Ini perasaan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, karena tadi kamu dibantu oleh malaikat, sekarang setan terlibat, malaikat pun pergi, maka saya pun pergi. Nah, وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعد بن أبي سعيد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر. Sesungguhnya seseorang itu mencela akan Sayyidina Abu Bakar. Wasaqa nahwahu, melanjutkan ia Abi Sa'id akan seumpamanya hadis.
وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وقال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال وبه قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار. Berkata ia Ibnu Aunin, adalah aku dulu itu aku bertanya tentang membela diri. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك معنهم من سبيل. Dan sungguh orang yang membela diri ia orang setelah dizaliminya, maka mereka itu tidak ada atasnya dari jalan. فحدثني علي بن سيد بن جدعان, lalu menyampaikan kepadaku oleh Ali ibn Zaid ibn Jud'an an ummi Muhammad imratin abi, dari ibu Muhammad imratin, istri dari bapaknya Muhammad. Qala Ibnu Aunin, dan berkata Ibnu Aunin, faz'amu anna kanat tadkhulu ala ummil mu'minin. Mereka beranggapan sesungguhnya Ummi Muhammad, ibu Muhammad, ada ia ibu Muhammad itu masuk ia ibu Muhammad atas Ummil Mukminin. Qalat, berkata ia Ummi Muhammad, qalat Ummul Mukminin, berkata Ummul Mukminin, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indana Zainab bintu Jahsh. Telah masuk di atasku oleh Rasulullah SAW, dan di sisi kami itu ada Zainab bintu Jahsh. Faja'ala yasna'u syai'an biyadihi, maka menjadikan ia Nabi, membuat ia Nabi akan sesuatu dengan tangannya Nabi. Laqultu biyadihi, lalu aku katakan dengan tangannya Nabi. Hatta fattantuhu laha fa'amsaka, lalu aku memberitahukan kepadanya, lalu aku memberitahukan akan Nabi baginya Zainab. Fa'amsaka, lalu diam ya Nabi. Wa aqbalat Zainab taqahhamu li Aisyah radhiyallahu anha, dan datanglah Zainab, masuk ia Zainab kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu melarang ia Nabi akan Taqahamu masuk masuk ia Zainab kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu melarang ia Nabi akannya Sayyidatina Aisyah masuk dalam hal tidak senang. Dalam hal tidak senang. Ini masuk ke rumah, masuk mulai pekerjaan, masuk mulai masak, masuk apa maksudnya? masuk menjumpai, tadakhulu, masuk menjumpai. masuk berpaling itu pulang lah masuk. Kalau berpaling itu pulang biasanya. Tak ada orang masuk berpaling. Jadi berpaling-paling, dia orang masuk orang pening. Ada pada kamus
Lalu datanglah Zainab, masuk mulai mencela ia Zainab kepada Sayyidatina Aisyah. Zainab yang mana itu? Zainab bintu Jahshin. Mana tinggal? Sayyidatina Zainab bintu Jahshin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fanaha, lalu melarang ia Nabi akan Sayyidatina Aisyah. Fa'abat an tantahiya. Nabi melarang akan Sayyidatina Aisyah. Yang mencela siapa? Yang melarang siapa? Yang mencela Sayyidatina Zainab. Melarang? Yang dilarang? Tidak Aisyah. Apa salahnya Sayyidatina Aisyah dilarang? Yang dilarang orang yang mencela lah yang dilarang. Lalu melarang ia Nabi akan Sayyidatina Zainab. Fa'abat an tantahi, lalu enggan ia Sayyidatina Zainab untuk bahawa menyelesaikan ia Sayyidatina Zainab, Menyelesaikan, mengakhiri. Kenapa terlalu sulit terjemahan? Berhenti. Lalu enggan ia Sayyidatina Zainab antara untuk berhenti ia Sayyidatina Zainab. Maka li Aisyah, dan berkata ia Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, subbiha, celalah olehmu akan Sayyidatina Zainab. Fasabatha faghalabatha, lalu mencela ia Sayyidatina Aisyah akan Sayyidatina Zainab, lalu mengalahkan ia Sayyidatina Aisyah akan Sayyidatina Zainab. Fatalaqat Zainab ila Ali radhiyallahu anhu, lalu pergilah Sayyidatina Zainab kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqalat, berkata ia Sayyidatina Zainab, inna Aisyah radhiyallahu anha waqa'at bikum wa fa'alat, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu terlibat ia Sayyidatina Aisyah dengan kalian. Fa'alat, dan telah melakukan ia Sayyidatina Aisyah. Bacaan Fatimah, lalu datanglah Sayyidatina Fatimah. Faqala la, berkata ia Nabi kepadanya Sayyidatina Fatimah, innaha hibbatun abiki wa rabbil Ka'bah, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah itu kekasih bapakmu demi hibbatu kesayangan. Nah, terus Kesayangan bapakmu demi Tuhan Ka'bah. Fansarafat, lalu pergi ia Sayyidatina Fatimah. Faqalat lahum, lalu berkata ia Sayyidatina Fatimah kepada mereka Bani Hashim, anni qultu lahu kadza wa kadza, sesungguhnya aku telah berkata kepadanya Nabi SAW begini dan begini. Faqala li kadza wa kadza, dan berkata ya Nabi kepadaku begini dan begini. Qala, berkata ya Ibnu Aun, wa ja'a Ali radhiyallahu anhu ila Nabi SAW fakallamu fi dzalik, dan datanglah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW fakallamu fi dzalik, lalu membicarakan ia Sayyidina Ali kepadanya Nabi tentang demikian, yaitu urusan tersebut. Nah, ini yang terjadi di dalam rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini diriwayatkan oleh Ali bin Zaid bin Jud'an
dari Ummi Muhammad. Ummi Muhammad itu adalah istri bapaknya Ali bin Zaid. Ini kembali kepada Zaid, kembali kepada Ali bin Zaid. Qala Ibnu Aun, menurut riwayat Imam Ibnu Aun, za'amu anha kanat tadkhulu ala ummil mu'minin. Ummi Muhammad masuk jumpa Sayyidatina Ummul Mukminin. Tak tahu siapa orangnya, enggak disebutkan. Berkatalah Ummul Mukminin tersebut, dakhala Ali ya Rasulullah. Berarti Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya dikunjungi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kami ada madu saya, yaitu Sayyidatina Zainab binti Jahash. Faja'ala yasna'u syai'an biyadihi, maka Nabi membuat sesuatu dengan tangannya, maka aku pun berbuat dengan tangannya Nabi. Qultu itu aku katakan, maksudnya berbuat. Apabila ada qala, ada qultu dengan fisik, maka mana berbuat. Ya seperti salaman atau cium tangan, macam-macam, atau pegang-pegang tangan. Hatta fatantulah, sehingga saya beritahu kepada Nabi tentang Sayyidatina Zainab. Fa'amsaka, Nabi menahan diri, Nabi lepaskan tangannya. Mungkin Sayyidah Zainab melihat dari tadi, mungkin Akbala Zainabu, datanglah Sayyidatina Zainab, mungkin dari dapur, dari mana, mulailah dia mencaci Sayyidah Aisyah. Nabi larang, beliau lanjut terus. Maka Nabi katakan pada Sayyidah Aisyah, balas kalau begitu, balas. Berarti boleh membalas. Maka Sayyidah Aisyah juga balas. Sayyidah Aisyah berhasil mengalahkannya. Berarti dunia perempuan itu, dunia mulut itu dari dulu. Perang mulut. Ingat masih kecil-kecil itu, yang punya mulut yang tajam itu menjadi penguasa di kampung. Kalau udah debat sama wanita itu, orang nggak ada yang berani. Kenapa? Materinya banyak. Nah, sayangnya waktu itu nggak ada media sosial. Kalau ada diundang di TV, karena dia memiliki argumen debat yang kuat. Kalalah Sayyidatina Zainab, belum pun pergi jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidatina Zainab katakan, Aisyah itu terlibat dengan kalian dan dia melakukan ini dan ini. Dibawa-bawalah keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Datanglah Sayyidah Fatimah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, qala kemudian berkata ya Nabi kepadanya Sayyidatina Fatimah. Nah, berkata Nabi pada Sayyidah Fatimah, Aisyah itu kekasih bapakmu, itu orang yang paling dicintai oleh bapakmu demi Tuhan Ka'bah. Jadi jangan dipermasalahkan dia. Sayyidah Fatimah langsung pulang, sampaikan pada Sayyidina Ali dan orang-orang yang lain. Ini kata Nabi, saya dah bilang ke Nabi begini-begini, Nabi jawabnya begitu. Datanglah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, langsung berbicara pada Nabi tentang hal tersebut. Allahu a'lam apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Zainab kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Babu fin nahyi an sabbil mauta, bab tentang larangan dari mencela atau mencaci orang yang sudah meninggal. وقيل قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه, apabila telah mati oleh kawan dari kalian,
maka biarkanlah oleh kalian akan teman. Wala taqau bihi, maka jangan terjatuh terlibat oleh kalian pada dirinya teman. Nah, jangan terlibat bicara tentang harga dirinya. Orang mati yang bicarakan lagi. Nah. وبلا قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن سيدنا عطاء بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم, sebutlah oleh kalian akan kebaikan-kebaikan orang mati dari kalian. Wa kuffu an masawihim, dan tahanlah oleh kalian dari kejelekan-kejelekan dari mereka. Nah, ini dalil haulan. Haulan itu kan menyebutkan biografi ulama yang meninggal tersebut. Ini dalilnya uzkuru mahasina mautakum. Babu min nahyi anil baghi, bab tentang larangan dari mencela orang yang berbuat dosa. Bila qala hadatsana Muhammad ibn as-Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Ali ibn Thabit an Ikrimah ibn Ammar radhiyallahu anhu qala hadatsani Damdam ibn Jaws radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, aku pernah mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Tadi apa judulnya? Bab larangan dari mencela orang yang berbuat dosa. An-nahyi anil baghi. Baghi kok mencela orang berbuat dosa? Bab larangan dari berbuat dosa, orang berbuat dosa. Baghi masdar dari doa. Dari dosa, bab larangan dari dosa. Buah, berarti buah ahlil buah. Qitalu ahlil buah, 72. Apa itu? Memberontak. Bagi di sini berbuat durhaka, berbuat zalim, berpaling dari kebenaran. Atau yang lebih mudah zalim, larangan dari berbuat zalim. Mencela orang berbuat dosa ada yang boleh, ada yang enggak. Karena rajulani adalah dulu ada dua orang laki-laki pada Bani Israel, itu keduanya bersaudara. Fakana ahduma yudnibu, maka adalah salah satu dari mereka berdua itu berbuat dosa. Mutawakhiyaini, dua bersaudara. Kamus begitu? Mana antum temukan mutawakhiyaini itu artinya dua bersaudara?
amra, menyengaja menghendaki perkara itu. Sengaja menghendaki perkara itu. Jadi apa artinya? Mutaqabilain fil qasdi as-sa'i, dua orang yang berhadapan dalam tujuan dan tindakan. Apa? Dua orang yang berhadapan dalam tujuan dan tindakan. berhadapan. Dua orang yang seimbang di dalam berusaha, di dalam kegigihan. Dua orang yang seimbang di dalam usaha dan kegigihan. Itu arti mutawafiyaini. Adalah dua orang dari Bani Israel itu seimbang keduanya dalam usaha dan kegigihan. Maka ahaduma yuzlimu adalah salah satu dari kedua orang tersebut itu berbuat dosa. Wal akharu mujtahidun fil ibadah, dan yang lain itu berusaha dalam ibadah. Fakana la yazal mujtahidu yara al-akhara 'ala dhanbi. Fayaqul, maka adalah senantiasa orang yang berjuang di dalam ibadah itu melihat ia orang mujtahid akan orang yang lain atas dosa. Fayaqulu, lalu ia katakan, lalu berkata ia mujtahid, aqsir, cukuplah olehmu. Fawajadu yawman 'ala dhanbin, lalu menemui ia mujtahid akan yang lain pada suatu hari ala dhanbin, atas dosa. Faqala lahu, berkatalah ia mujtahid kepadanya yang lain, aqsir, cukuplah olehmu. Faqala, berkata ia yang lain, khallini wa rabbi, khususkan olehmu akan aku bersama Tuhanku. Abu Izda aliyya raqiban, apakah diutus akan kamu terhadapku sebagai seorang pengawal? Faqala, berkatalah ia mujtahid, wallah la yaghfirullahu lak, demi Allah tidak mengampuni oleh Allah untukmu. Atau ia berkata, la yudkhilukallahu al-jannata, tidak memasuki akan kamu oleh Allah, tidak memasukkan akan kamu oleh Allah ke dalam surga. Faqabala arwahuma, lalu mencabut ia Allah akan roh keduanya. Fajtama 'inda rabbil alamin, lalu bertemulah dua orang tersebut di sisi Rabb, Tuhan semesta alam. Faqala li hadzal mujtahid, berkatalah ia Allah kepada ini orang mujtahid, akunta bi 'aliman, apakah kamu itu denganku orang yang tahu? Atau kuntu ala ma fi yadi kunta ala ma fi yadi qadiran, adalah kamu atas sesuatu pada kekuasaanku itu kamu berkuasa. Faqala lil muznibin, berkata ya Allah kepada orang yang berbuat dosa, idhab,
pergilah kamu fadkhil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Faqala al-akhar, dan berkata ya Allah kepada yang lain, idhabu ilan nar, pergilah pada kalian dengan orang yang lain, ilan nar, ke neraka. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di genggamannya, la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu, demi sungguh telah berkata ia seseorang dengan satu kalimat yang membinasakan ia kalimat akan dunianya seseorang dan akhiratnya seseorang. Nah, jadi zalim di sini adalah ucapan tadi, ucapan memponis di dalam wilayah ketuhanan. La yaghfirullahu lak, la yudkhilukallahul jannah, la yudkhilukallahul jannah. Ini yang dianggap zalim. Pendosa tadi katakan khalini wa rabbi, biarkan aku urusan aku dan Tuhan aku. Aku berbuat dosa, biarkan saja aku urus dengan Tuhan aku. Itu kata pendosa. Apakah kamu dikirim sebagai malaikat rakib mengawasi aku? Nah, yang lain emosi dia. Demi Allah, kamu gak akan diampuni oleh Allah, kamu gak akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Pas mati, lalu justru Allah marah kepada orang yang mujtahid, mencari itu sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, tapi memponis orang lain. Nah, kamu tahu dan saya, kamu punya urusan atau punya wewenang atas kuasaku, maka Allah katakan bawa pendosa ini masuk surga karena dia telah husnuzan dan Allah. Khalini wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku. Yang satu yang ahli ibadah tadi karena senang ponis orang masuk neraka, ponis orang sesat, akhirnya dia masuk ke neraka. Nah, ini salah satu hadis yang juga mau dibaca oleh Salafi dan tidak akan dibacakan dalam majelisnya. Karena kalau hadis ini dibacakan dalam majelisnya, pasti jamaahnya akan langsung menunduk sang pembaca di depan itu. Ini hadisnya sahih, isnadu sahih, sanad hadisnya sahih. Jadi tidak boleh ibadah yang kita punya menyebabkan kita sombong lalu memandang orang lain ahli neraka. Justru dosa yang mengingatkan orang kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang menjauhkan dia dari Allah. Ini kalimat ulama tasawuf. Dosa yang mendekatkan seseorang kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang menjauhkan dia dari Allah. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علية عن عيينة ابن عبد الرحمن عن ابيه عن سيدنا ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى صاحب العقوبة بالدنيا. Tidaklah dari dosa yang lebih pantas bahwa menyegerakan oleh Allah Ta'ala kepada pelakunya berbuat dosa akan hukuman di dunia. Ma yadakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi, beserta sesuatu yang ditangguhkan baginya seseorang di akhirat. Yadakhiru sesuatu yang menangguhkan Allah baginya seseorang
di akhirat, sesuatu yang menangguhkan baginya seorang di akhirat oleh itu khabar pada ma bersama sesuatu yang menangguhkan ya Allah baginya seseorang di akhirat, itu seperti durhaka, qati'atir rahim, dan seperti memutuskan hubungan silaturahim. Jadi tidak ada dosa yang menandingi dalam hal layak untuk diberikan azab di dunia dan ditambahkan azab di akhirat melebihi daripada zalim dan mutusin satu rahim. Nah, babun fil hasadi, bab tentang dengki. وبلا قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا أبو عامر يعني عبد المالك بن عمر قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد jauhilah oleh kalian sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanah. Sesungguhnya sifat dengki itu memakan sifat dengki akan kebaikan. Kama hasanat akan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar. Atau bersabda ya Nabi, al-ushbu rumput. Nah, berkering, api membakar, kayu bakar, hutan saja habis, apalagi kayu bakar. Begitu menjadi arang kebaikan orang-orang dengki. Nah, وبلا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سلا بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو أبوه على أنس بن المدينة في زمان عمر بن العزيز. Dalam menyampaikan ia Umamah akan hadis, sesungguhnya Abi Umamah telah masuk. Sesungguhnya Sal ibn Abi Umamah telah masuk dianya Sahal Sahal wa abuhu, dan bapaknya Sahal yaitu Abi Umamah masuk menjumpai Sayyidina Anas bin Malik di Madinah pada zaman Umar ibn Abdul Aziz, bahwa Amirul Madinah, padahal dianya Umar ibn Aziz itu adalah pemimpin Madinah, gubernur Madinah. Fa'idha huwa yusalli salatan khafifatan daqiqatan, maka ternyata dianya Sayyidina Anas ibn Malik itu melakukan salat. Wahua kepada Sayyidina Anas, bahwa Amirul Madinah, padahal dianya Sayyidina Anas itu gubernur Madinah. Maka ternyata dianya Sayyidina Anas bin Malik itu melakukan salat Sayyidina Anas akan salat yang ringan, Ka'anna salatu musafir atau qariban minha, seolah-olahnya salat yang dilakukan Sayyidina Anas itu salat orang musafir atau lebih dekat lagi darinya salat musafir. Falamma sallama, maka tatkala salam Sayyidina Anas, qala abi, berkatalah bapakku, yarhamukallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Araita hadhihi salat al-makhtubata aw syai'un tanaffaltahu, apakah pendapatmu, maksudnya beritahukan kepadaku akan salat ini, ini salat yang wajib atau sesuatu yang kamu telah mensunahkan akannya sesuatu.
Qala berkata, Mensunahkan, kamu melakukan sholat sunat. Mensunahkan nanti ada lagi sunnahnya. melakukan salat sunnah. Qala berkata ya Sayyidina Anas, innahal maktubah, sesungguhnya salat itu salat wajib. Wa inna la salatu Rasulillah SAW, dan sesungguhnya salat itu salat Rasulullah SAW. Ma akhtatu ila syai'an sahautu anhu, tidaklah aku salah kecuali sesuatu yang aku lupa darinya sesuatu. Faqala berkata ya Sayyidina Anas, inna Rasulullah SAW kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW ada ya Nabi SAW itu bersabda, la tushaddidu ala anfusikum, janganlah kalian memberatkan atas diri kalian. Fasyaddadu alaikum, istaya diberatkan akan sesuatu kepada kalian, niscaya diberatkan terhadap kalian. Fa innama qauman syaddadu ala anfusikum, maka sesungguhnya kaum telah membaratkan, ya kaum telah membaratkan oleh kaum. Membaratkan atau menimbulkan? Memberatkan. Memberatkan. Jadi membaratkan. Memberatkan. Nah, memberatkan, jangan membaratkan. Maka sesungguhnya kaum itu telah memberatkan kaum atas diri-diri mereka. Fasyadadallahu alaihim, maka memberatkan oleh Allah atas mereka kaum. Fatilka baqayahum bis-sawa'i wad diyar, maka itu orang-orang pilihan mereka pada soib, pada tempat ibadah pendeta, as-saib pada tempat ibadah pendeta, wadiyar dan tempat tinggal, yaitu rumah. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabana 'alaihim, dan rahbaniyah yaitu tidak beristri atau tidak bersuami, dan dia mengurung diri dalam biara ibadahnya. Ibtada'uha, mereka mengada-ngadakan akannya rahbaniyah, maka kebenaran tidak mewajibkan oleh kami akannya rahbaniyah alaihim terhadap mereka. Thumma ghada minal ghad, kemudian keluar ia Umamah dari pagi hari. Faqala, berkatalah ya Sayyidina Anas, ala tarkabu litanzura wa lita'tabira, maukah kamu pergi untuk kamu melihat dan untuk supaya kamu mengambil pelajaran? Qala, berkata ya bapak itu Abi Umamah, na'am, iya, mau. Farqibu jami'an, lalu mereka pergi semuanya. Fa idza hum bidiyari, maka ternyata mereka, maka apabila adalah mereka itu, maka ternyata mereka itu bidiarin, di negeri-negeri, ba'da ahluha, yang telah binasa oleh penduduknya negeri, wan fadau, dan mereka berlalu, wafanu, dan mereka telah binasa, qawiyatin ala urusya, yaitu jatuh atas atapnya. Faqala Anas, dan berkatalah Sayyidina Anas, ata'rifu hadha diyar, apakah kamu mengetahui akan kampung ini? Fakultu, lalu aku katakan, ma'arafani bihada wa bi ahliya, tidaklah aku mengetahui dengannya kampung
dan dengannya penduduk, dengan penghuninya kampung. Hadhi diyaru qaumin ahlakuhumul baghi wal hasad. Ini kampung atau ini rumah kaum yang telah membinasakan akan mereka oleh durhaka dan dengki, oleh zalim dan dengki. Innal hasana yudhi'u nural hasanati. Sesungguhnya dengki itu memadamkan ia dengki akan cahaya kebaikan-kebaikan. Wal baghi yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Sedangkan zalim itu membenarkan ia zalim akan demikian atau mendustakan ia zalim akan demikian. Wal ainu tasdi, dan mata itu berzina ia mata. Wal kaffu wal qadam wal jasad wal lisan wal farju yusaddiqu dzalik. Dan tangan dan kaki dan jasad dan lidah dan faraj itu membenarkan ia semua demikian, ia semuanya akan demikian atau mendustakan ia semua yang disebutkan tadi akan demikian. Nah, hadisnya panjang, banyak materi yang dibahas di sini. Pertama adalah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Senata Gubernur Madinah waktu itu ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Datanglah Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili bersama putra beliau Sayyidina Sahal ke Madinah. Ketika datang di Madinah, ternyata Sayyidina Anas sedang imamin sholat. Ringan sekali, sepertinya itu sholat musafir atau mendekati sholat musafir. Ketika beliau salam, bapak saya bilang, ya hamdulillah, beritahukan kepada saya ini sholat apa? Sholat sunat, sholat wajib. Kata bapak, kata Sayyidina Anas, ini sholat wajib. Sesungguhnya inilah sholatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aku yang salah kecuali sesuatu yang aku terlupa. Persis seperti sholat Nabi, paling lupa-lupa dikit. Maka Nabi Sayyidina Anas mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan kalian memberat-beratkan di atas diri kalian, maka Allah akan beratkan di atas kalian. Jadi jangan dibuat perkara-perkara yang kita tidak mampu, nanti Allah akan beratkan. Mujahadah boleh, tapi melewati batas mujahadah tidak boleh. Ya harus begini, enggak begini saya enggak bisa, harus saya begini. Bagaimana harus 6 bulan tiap tahun. Nah, kalau ada kondisi yang sakit jangan, kalau ada kondisi yang terzalimi yang lain enggak boleh. Jadi tidak ada bahasa memberat-beratkan diri. Fattaqullaha mastata'tum. Kenapa? Karena kaum yang memberat-beratkan terhadap diri mereka, maka Allah akan beratkan. Itu baqayhum fis sawmi wad diyar, tinggalnya mereka. Baqayhum, tetapnya mereka. Baqaya baki, tetapnya mereka di dalam tempat-tempat ibadah, zikir itu bersih mereka, tak keluar-keluar, nggak jumpa orang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Robbaniyatan ibtada'uha, itu metode ibadah tidak kawin, itu mereka yang buat sendiri. Maka tabna alaihim, kamu nggak pernah wajibkan pada mereka. Solin nggak kawin, kamu nggak pernah wajibkan. Biarawati, pendeta, Paulus, Pilus, kami tidak pernah wajibkan mereka untuk tidak kawin. Mereka saja yang buat sendiri, termasuk siapa baju kuning itu? Nah, kami nggak pernah wajibkan, mereka buat sendiri. Nah, jadi jangan sampai membuat aturan-aturan ibadah kepada diri sendiri yang melebihi kemampuan, itu nggak boleh. Nah, selesai daripada masalah tersebut, kemudian besok paginya wada minal ghad, di pagi hari besok harinya, Sayyidina Anas bilang sama kami, ya sebagai tuan rumah tentu menawarkan jalan-jalan. La tarkabu litanzur wa ta'tabir, ini dalil. Kalau ada tamu datang tawarkan jalan-jalan itu dalilnya.
itu sunnahnya para ulama, sunnahnya sahabat. Jadi Sayyidina Anas, Sayyidina Sahal bersama bapaknya Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili datang ke Madinah, jumpa gubernur Sayyidina Anas bin Malik. Kamu mau diajak keliling enggak? Dia di sini ambil pelajaran. Pola na'am, bapak bilang iya. Akhirnya naik kendaraan, sewa mobil. Faqaribu jami'an. Terus jalan menuju kota Madinah, sampailah sebuah kampung yang penduduknya sudah punah, sejarahnya sudah berakhir, mereka sudah musnah, kampungnya sudah roboh. Ala urusya di atas atapnya, berarti atap kampungnya jatuh ke tanah. Nah, faqala, Sayyidina Anas katakan, kamu tahu enggak ini kampung siapa? Saya bilang saya enggak tahu. Ma arafani biha wa bi ahliha. Saya tidak tahu kampung siapa dan siapa penduduknya. Nah, inilah kampung kaum yang telah dibinasakan oleh Allah karena kezaliman dan kedengkian. Nah, kenapa zalim sama dengki itu satu kaitan? Karena dengki itu memadamkan cahaya-cahaya kebaikan, sementara zalim ngikutin saja. Zalim itu muncul berawal daripada kedengkian. Timbul dengki dalam hati, dia sukses, usaha kita sama, kenapa dia yang sukses? Nah, bakar tokohnya. Zalim yusaddiqu aw yukadzibu. Kalau yusaddiqu terjadilah, kalau tidak yusaddiqu, zalimnya tidak merespon kedengkian itu, alhamdulillah dengki doang. Tapi kalau dia respon, terjadilah kezaliman. Hubungannya sama dengan mata. Mata berzina. Nah, mata berzina. Kemudian ketika mata melihat sesuatu dan dia nafsu dengan sesuatu tersebut, maka tangan, kaki, lidah, faraj itu ngikutin atau membantah. Kalau ikutin mata terjadi zina, kalau membantah nggak terjadi dia zina. Nah, begitu erat hubungan antara zalim sama dengki. Nggak akan ada kezaliman kalau orangnya nggak dengki. Bahkan yang ada adalah kasih sayang. Kasihan ya, jemurannya hujan kan, dari mau hujan orang nggak ada, pasti diambilin oleh tetangganya karena nggak dengki. Kalau dengki, den aja lah. Sama orang nggak tahu diri, macam-macam. Haris. Babu fil la'ni, bab tentang laknat. وقيل قال حدثنا حماد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمرا يذكر عن أم الدرداء قالت dari Sayyidina Walid bin Rabah, aku pernah mendengar akan Nimron yadhkuru menyebutkan ia Nimron dari Ummi Darda. Qala berkata Ummi Darda, sampai itu Abu Darda, aku pernah mendengar akan Abi Darda yaqul berkata ya Abu Darda, qala Rasulullah SAW, innal 'abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya hamba apabila melaknat ia hamba akan sesuatu, sa'idat la'natu ila sama, niscaya naiklah laknat ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka dikunci akan pintu-pintu langit, dunaha di bawahnya pintu langit, menghalangnya langit, menghalangnya laknat. Tsumma tahbitu ilal ardi, kemudian turun ia laknat ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunha, lalu dikunci akan pintu-pintunya bumi, menghalangi laknat. Summa ta'khudhu yaminan wa shiman, kemudian mengambil ia laknat ke arah kanan dan ke arah kiri.
Idza lam tajid masab, apabila tidak menemukan ia lanat akan tempat masuk. Raja'a ila alladhi lu'ina, kembali ia lanat kepada orang yang dilaknat, akan orang. Fa in kana lidzalika ahlan, maka jika adalah ia orang dari demikian akan ahlan orang-orangnya. Wa ila raja, Kana lidzalika ahlan, maka jika adalah ia orang mana? orang yang dilaknat, lidzalika bagi demikian laknat, ahlan itu orang yang pantas dengan laknat tersebut. Wa illa raja'at ila qaida, jika tidak kembali ia laknat kepada orang yang mengatakan akannya laknat. Ini cetakan ini dah masuk juga Albani. As-Sanawi Albani fi Sahih Jami' As-Saghir. Jami' As-Saghir juga ada diacak-acak oleh Albani. Kasih nama judul Sahih Jami' As-Saghir. Apakah Albani itu enggak belajar ya? Bahasanya kitab Jami' As-Saghir itu bukan kitab hadis sahih, tapi kitab Bashir wa Nadir, komplit di sana, sahih, dhaif, hasan, baik li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Nah, ini bukan taklik, ini ternyata Hafiz Samsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tak ada penulis taklim. Jika ini dicetakkan. Jadi laknat kalau diucapkan oleh seseorang, naiklah laknat itu ke langit. Buru-buru malaikat tutup pintu langit, turun laknat ke bumi, mencari ke lubang mana mau masuk, dia ditutup juga pintu bumi, kemudian dia lari kiri kanan. Di mana tempat berlabuh, tidak ada yang terima laknat itu. Terakhir dia pergi sama orang yang dilaknat. Kalau dia cocok, masuklah laknat itu ke badannya. Kalau tidak cocok, laknat itu mencari siapa yang mengatakannya, berlabuh dia di situ. Nah, maka orang melaknat, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kepada orang yang dilaknat, maka dia akan kena kutukan itu sendiri. Dia mati dengan kutukannya sendiri. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hadatsana Muslim bin Ibrahim qala sana Hisham qala sana Qatada an al-Hasan an Samura bin Jundub bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tala'anu bi la'natillah, jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Wala bi ghadabillah, dan jangan marah kepada Allah. Wala bin nar, dan tidak dengan api. Pendek, ada kabar yang baru beli pendek. Berkata ya Ummi Darda, aku telah mendengar akan Sayyidina Abi Darda. Qala, berkata ya Abi Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu la'anuna syafa'a, tidak ada bagi orang-orang yang melaknat itu akan syafaat. Jangan salah hati. Tidak ada orang-orang yang melaknat itu syafaat. Syafaat dan syafaat. Syafaat jamak syafi'ah. Faqih fuqaha memberi syafaat. Nah,
melaknat itu orang-orang yang memberi syafaat. Wala Melaknat itu orang memberi syafaat. Bagus kan itu? Tidak ada bagi orang-orang yang melaknat itu. Mana yang artinya bagi? Tidak ada orang-orang melaknat itu memberi syafaat. Wala syuhada, dan tidak orang yang mati syahid. Tidak orang mati syahid. Syuhada di sana artinya orang-orang yang menjadi saksi di hari kiamat. Syuhada. Litakunu syuhada 'alan nas. Umat Nabi akan menjadi saksi nanti kepada umat lain. Maka umat Nabi Muhammad yang suka melaknat tidak akan diminta menjadi saksi di akhirat kelak. Orang-orang yang suka melaknat, dia tidak akan pernah menjadi pembela di akhirat kelak. Orang yang jadi pembela di akhirat kelak adalah orang-orang yang punya kasih sayang. Sementara orang yang suka melaknat gak ada kasih sayang hatinya. Semuanya serba dilaknat. Kucing dilaknat, kucing memang makan ikan dia. Memang kucing itu yang salah. Tapi sesalah-salah dia kan, sesalah-salahnya kucing lebih salah lagi dia. Kenapa ikannya gak diurus? Kambing makan tanaman dia, dilaknat. Piring dia jatuh, dilaknat. Anaknya mecahin piring, kena laknat. Akhirnya hidupnya itu penuh dengan laknat. Tikus jalan-jalan di loteng, kena laknat. Ayam berkokok pagi-pagi, kena laknat. Ada juga orang yang layak dilaknat. Hadis. قال سنا مسلم بن إبراهيم قال سنا أبان وقال سنا زيد بن أحزام الطائي قال سنا بشر بن عمر قال سنا أبان بن يزيد الطار قال حدثنا قتادة رضي الله عنه عن أبي العلية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما anna rajulan la'ana riha, sungguhnya seorang laki-laki telah melaknat ia laki-laki akan angin. Faqala Muslim, dan berkata Imam Muslim, inna rajulan naza'adhu, sungguhnya seorang laki-laki bertengkar ia laki-laki bertengkar akan ia laki-laki oleh angin. Coba ajarkan caranya. Bukan sama angin. Berselisih dengan angin. Yang sejarah belum pernah ada pengadilan mengadili perselisihan seseorang dengan angin. Bertengkar, berselisih, bertentangan. Juga tidak ada pernah pertentangan angin. Wajar-wajar aja diartikan, masuk logika. Ini bertengkar dengan angin, selisih angin. Atau artikan keluar angin itu masuk logika. Laknat. Jadi di kamus lagi tunjuk cara milih kata yang tepat. Apa fi'il madinya? Naza'ah. Di sini apa? Naza'ah. Baca tinaza. Bertengkar, berselisih, bertentangan. Bersalaman. Ini habis. Kenapa nggak bersalaman aja? Berarti kamus juga belum cukup untuk hadis. Kamus itu juga belum cukup. Jadi kamus standar itu untuk hadis adalah mukhtarus sihah.
kamus ini lumayan membantu, tapi untuk hadis belum cocok. Naza'ahu artinya menarik, karena naza'a itu kan tarik menarik. Naza'ahu menarik akannya seseorang, sungguhnya seorang laki-laki menarik akannya seseorang oleh angin, ridahu akan ridanya seseorang, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'anaha, maka melaknat ia laki-laki akannya angin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anha, jangan kalian melaknat akannya angin. Fa innaha ma'muratun, maka sesungguhnya angin itu diperintahkan. Wa innahu man la'ana syai'an, dan sesungguhnya siapa saja yang melaknat ia seseorang syai'an akan sesuatu, laisa lahu bi ahlin, tidak ada baginya seseorang dengan ahli, tidak ada baginya sesuatu bi ahlin, dengan ahli. Itu maksudnya pemilik. layak dilaknat, layak dilaknat. Raja'at al-laknatu alaih, niscaya kembali oleh laknat di atasnya seseorang. Nah, jadi ridaknya diterbangkan angin, dilaknat angin itu oleh sahabat. Nabi katakan jangan dilaknat, dia kan diperintahkan oleh Allah. Melaknat angin sama dengan melaknat orang yang memerintahkannya. Masya Allah, kain sudah hampir kering, datang angin jatuh ke tanah, berdebu lagi, mesti nyuci lagi. Baca saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang katakan oh angin kambing, itu kan contoh saja. Ada macam-macam dia tutup angin. Nah, Babu fi man da'a ala man zalamahu, bab tentang meminta tolong ya seseorang, bab tentang memanggil, da'ala, minta tolong ya seorang di atas orang yang telah menzalimi ya seseorang. memanggil minta tolong, memanggil minta tolong. Bab tentang minta tolong ya seorang di atas orang yang telah menzalimi ya seseorang. Dan itu minta tolong. Minta tolong memanggil atau mengundang. Minta tolong, memanggil atau mengundang. Coba lanjut dulu, cocok tak? Abi qala sana Ibnu Mu'ad, qala sana qala sana Abi, qala sana Sufyan, an Habib at-Atta, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat suraqalaha syai'un, telah dicuri baginya Sayyidatina Aisyah akan sesuatu. Faja'alat, maka jadilah Sayyidatina Aisyah tad'u alaihi, mendoakan keburukan ia Sayyidatina Aisyah di atasnya pencuri. Itu artinya Mendoakan, memanggil, berdoa berarti. Iman da'a, tentang orang yang berdoa keburukan di atas orang menzaliminya. Hati sama hadisnya enggak sejalan. Si nyonyong. Maka berkata Sayyidina Nabi, maka berkata baginya Sayyidina Aisyah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, la tusabbikhi anhu, jangan tenang olehmu darinya seseorang. Apa? Jangan Tenang olehmu darinya seseorang. Jangan tenang olehmu. Berarti teriak-teriaklah kamu dari seseorang.
Sabbakha. Meringankan. Jangan kamu meringankan. Jangan kamu ringankan dari seorang. Jangan kamu ringankan dari seorang. Jadi orang apabila telah mencuri barang kita, lalu kita doakan dia dengan kejelekan, berarti kita sudah meringankan azab dari orang tersebut. Berarti doa kejelekan itu ada nilainya, ada hitung-hitungannya. Kita dizalimi, kita doakan dia dengan kejelekan. Kalau doa kita setara dengan kezaliman dia lakukan, berarti imbas. Kalau doa kita dikit, berarti kezaliman dia ke kita berkurang. Kalau doa kita parah, yang hilang sendal jepit cuman harga 12.500. Dan doanya sampai kebakarlah motornya, ketabraklah orangnya ngambil sendal saya, patah kakinya. Itu kaki dengan sendal itu enggak setara, berarti doa kita melebihi daripada yang dicuri. Berarti kita yang rugi. Kaji di sini Nabi mengisyarat jangan mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita, karena kalau kita doakan berarti kita sudah mengambil bahagian daripada kezaliman tersebut. Bahkan kalau sering-sering didoakan, apalagi doanya terkabul, berarti kita yang lebih zalim pada orang itu. Ya Rabb, yang ambil sendal lebaran saya, ketabrak terulah dia. Pas sekolah musik mati ketabrak truk dia sendal kita. Dosa kita lebih besar daripada nyuri sendal. Kenapa? Kita hilang sendal, dia hilang nyawa. Jadi kalau ada orang mengganggu kita, doakan yang baik-baik saja. Ini hadis tasawuf. Berangkat dari hati yang bersih, berangkat dari hati yang tidak cinta dunia, berangkat dari hati mahabbah, berangkat daripada hati yang musuhnya hanya syaitan. Kalau kita doakan saudara muslim yang menzalimi kita dengan doa yang jelek, berarti kita sudah membantu syaitan. Baca inna lillahi ini metodenya saja. Prakteknya saya nggak berani juga. Itu kalau disampaikan turun ujian kayak gitu, kita nggak mau diuji. Ceramah itu materinya yang terlalu tinggi, kadang-kadang ujian turun dia dengan apa yang kita ucapkan. Bahaya. Ceramah ada makam wali, kita belum wali, nanti datang ujian wali, langsung mundur ke belakang. Jadi ini hanya materi wahirah. Hadis Bab fi man yahjuru akhahul muslim. Bab tentang memutuskan seseorang. Memutuskan di sini maksudnya memutuskan silaturahmi. Akhahu akan saudaranya seseorang muslim yang muslim. Yang juru itu memutuskan silaturahmi. Yang juru itu meninggalkan bicara. Meninggalkan bicara. Enggak mau komunikasi. Wabihi lakarsana Abdullah bin Maslamah an Malik ayun bin Shihab an Anas bin Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi, la tabaghadu, jangan saling membenci oleh kalian, wala tahasadu, dan jangan saling dengki oleh kalian, wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan oleh kalian. Akunu ibadallah ikhwanan, dan adalah kalian itu hamba-hamba Allah ala keadaan bersaudara. Wala yahillu lil muslimin, dan tidak halal bagi orang muslim ayyuhjura, bahwa meninggalkan dia orang muslim akhahu akan saudaranya seorang muslim fauqa salasil lail, lebih dari 3 malam. Apa tidak ada baru? Saling bermusuhan. Tabaghadu, saling membenci, hasad, saling dengki, ada baru. saling bermusuhan. Ada baru dari kalimat dubur.
Baru. Hah? Baru. Apa tidak melatadabaru? Jangan saling bermusuhan. Bermusuhan, saling berpaling. Tadabaru artinya dubur, artinya memalingkan dubur satu sama lain, artinya saling gak open. Berpapasan di jalan, satu lihat ke kiri, satu lihat ke kanan. Nah, nggak mau bertatapan muka, itu namanya tadabaru, saling tidak open, saling membelakang. Nah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal, tidak bicara dengan saudara muslim lebih pada 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih 350 hadis lagi. Alhamdulillah. Sepuluh.